Ya, halo, selamat malam Bapak Ibu. Halo, selamat malam. Suara saya jelas ya? Oke ya, kalau jelas, mari kita akan mulai. Ya, kita pada malam hari ini, sebelumnya kita berdiam diri sejenak. Mari kita berdoa. Kami memuji menyembah pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan masih menolong memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini memang hujan deras, tapi kami percaya Tuhan masih menolong, memberkati, mengendalikan hidup anak-anak Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan, Jakarta khususnya. Bapa di surga, kami akan lakukan pembelajaran Alkitab pada malam hari ini. Mari Tuhan pimpin, khususnya pembicara narasumber biar diberikan hikmat, pimpin oleh Roh Kudus sehingga materi yang diajarkan benar-benar boleh dipahami, dimengerti, dan diaplikasikan bagi semua yang hadir di tempat ini. Kami berdoa untuk semua yang terlibat pada malam hari ini, biar Roh Tuhan menolong kami semuanya. Sarana prasarana yang kami pakai, Tuhan berkati biar boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan PA kami malam ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga. Tuhan kau manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan. Haleluya, persembahan bala kerajaan. Diletakkan siang malam di hadapan tatap. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, ketiganya
ketiganya yang esa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bernyanyi bersorak bagi Raja, dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dielulukanlah, diagungkan nama Yesus, nama Raja di atas segala raja, nama pemenang, nama yang penuh kuasa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu kepada kami. Sampai di sini Tuhan masih menolong kami, keluarga kami, bangsa kami, negara kami, kota Jakarta. Terima kasih. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menguduskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba.
beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Oke, saya serahkan kepada Pak Marpaung. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Munas yang sudah memimpin kita dalam pujian pembukaan. Untuk malam hari ini kita pembelajaran Alkitab dengan tema Allah Tritunggal. Pernyataannya tentang doktrin dan Tritunggal. Kita akan dipimpin oleh Gembala Sidang yang sudah bergabung juga dengan kita pada malam hari ini. Nah, 30 menit atau paling lama ya 30 menit untuk narasi daripada atau pembukaan daripada Gembala Sidang. Nanti selanjutnya kita akan bertanya jawab. Yang pasti malam ini seru. Tuhan berkati. Kita persilakan Pak Gembala Sidang. Baik, terima kasih Pak Marpaung. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, yang juga ada bersama kami dalam Roh Kudus, yang setia menemani kami, membimbing kami dalam perjalanan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan membicarakan tentang pribadi-Mu yang suci, mulia, kudus, agung, dan besar. Tentu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami, sungguh kami mengakui tidak mampu untuk memahami, mengerti secara sempurna, secara lengkap tentang diri-Mu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami membicarakan tentang Engkau sejauh yang Tuhan mau nyatakan tentang diri-Mu kepada kami. Supaya demikian ya Tuhan, kami terus bertumbuh untuk mengasihi dan mencintai Engkau, serta melayani-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, agar seluruh pembicaraan tentang pribadi-Mu tidak melenceng, tidak menyimpang dari rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti pembelajaran Alkitab pada malam hari ini. Anugerahkan kepada kami hikmat rohani dari Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami, khususnya tentang pembelajaran doktrin Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Salam, selamat malam semuanya. Ya, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di awal bulan Oktober ini dengan satu topik yang tentunya sangat luar biasa untuk kita pahami, dan kita harus menyadari bahwa pembahasan tentang Allah Tritunggal pasti tidak akan lengkap, pasti tidak akan sempurna, karena memang Allah itu maha sempurna, Allah itu maha suci, maha kudus, maha agung, maha besar. Sehingga tidak mungkin kita bisa memahami, mengerti tentang Dia secara lengkap, secara utuh. Oleh sebab itu, biarlah kita bertumbuh dalam pengertian, pemahaman sepanjang yang Tuhan mau nyatakan kepada kita tentang pribadi, karya, dan keberadaannya di dalam kehidupan kita, baik melalui alam semesta maupun melalui Alkitab yang diberikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik tentang deklarasi tentang doktrin Allah Tritunggal episode pertama. Jadi ini episode bersama, episode pertama yang akan kita bahas, karena saya menyiapkan ini ada kurang lebih 12 episode, 12 bagian penting, sehingga kita setahap demi setahap belajar tentang doktrin ini, supaya kita punya pemahaman yang semakin lengkap tentang doktrin ini, Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu malam hari ini
saya akan menyajikan materi dalam episode pertama atau bagian pertama ini tentang deklarasi tentang Allah Tritunggal. Saya akan share screen bagi kita semua. Bentar Bapak Ibu ya. Ya. Oke, ini kelihatan screen-nya? Ya, terlihat. Baik. Kita akan mendeklarasikan doktrin Tritunggal ini sebagai pernyataan awal, karena memang doktrin ini sudah final dalam sejarah gereja, dalam catatan dogmatika iman Kristen. Pengajaran tentang Allah Tritunggal ini sudah final. Oleh karena itu kita akan melihat segitiga yang penting ini, yang merupakan bagian awal dari pernyataan iman yang harus kita deklarasikan bersama-sama, yaitu tentang Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Putra bukan Bapa, Bapa bukan Putra. Tetapi Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ini merupakan deklarasi yang sudah final sebagai pengakuan iman yang telah ditetapkan dalam konsili, yang tidak pernah bergeser atau berubah dalam konteks pemahaman iman Kristen kita. Sehingga saya ulangi sekali lagi, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Putra bukan Bapa, Bapa bukan Putra. Tetapi Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Putra adalah Allah. Sehingga kita mengenalnya dengan sebutan Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Ini deklarasi yang pertama yang kita harus ingat bersama-sama dan akan diulang terus selama kita belajar tentang doktrin Tritunggal. Ya, ada 12 kali pertemuan kita. Kita berharap deklarasi ini akan terus menguatkan kita. Selanjutnya kita akan lihat yang pertama, dalam dalam diri Allah hanya ada satu hakikat yang tidak terbagi-bagi. One indivisible essence. Saya ulangi sekali lagi, ini pelan-pelan Bapak Ibu supaya kita bisa mengikutinya. Dalam diri Allah hanya ada satu hakikat yang tidak terbagi-bagi, atau one indivisible essence. Tetapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, dalam diri Allah hanya ada satu hakikat yang tidak terbagi-bagi, atau one indivisible essence. Tetapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Selanjutnya, adanya 3 pribadi tidak berarti bahwa orang Kristen menyembah dan mempercayai 3 Allah. Saya ulangi sekali lagi, adanya 3 pribadi tidak berarti bahwa orang Kristen menyembah dan mempercayai 3 Allah. Karena dalam sejarah iman Kristen ada pengajaran atau pemahaman tentang triteisme, 3 Allah, ya. Triteisme, ada 3 Allah, dan iman Kristen menolak konsep triteisme, penyembahan kepada 3 Allah. Jadi kekristenan yang sejati mengakui adanya 3 pribadi
yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus yang satu hakikatnya. Adanya tiga pribadi tidak berarti bahwa orang Kristen menyembah dan mempercayai tiga Allah. Itu sebabnya kita menolak konsep triteisme, penyembahan kepada tiga Allah. Itu ada dalam sejarah iman Kristen, pengajaran yang sesat terkait dengan penyembahan kepada tiga Allah yang dikenal dengan istilah triteisme. John Calvin, seorang reformator gereja, dia mengatakan dalam buku Institute of the Christian Religion, dia katakan begini, tiga yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tetapi tidak ada lebih dari satu Allah. Ini pernyataan dari John Calvin yang membangun konsep Tritunggal. Dia mengatakan bahwa tiga yang dibicarakan, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tetapi tidak ada lebih dari satu Allah. Konsep ini untuk menyangga, untuk membantah pengajaran triteisme. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengikutinya secara perlahan-lahan agar kita bisa menangkap pesannya dengan baik. Ya, jadi Calvin, tiga yang dibicarakan, yang dimaksudkan dengan tiga di sini adalah Bapa, Anak, Roh Kudus, masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tetapi tidak ada lebih dari satu Allah. Nah, ini perlu juga kita waspadai, tetapi orang Kristen juga tidak mempercayai Allah itu tunggal secara mutlak. Orang Kristen mempercayai dan menyembah Allah Tritunggal. Mohon dipahami, saya ulangi sekali lagi, tetapi orang Kristen juga tidak mempercayai Allah itu tunggal secara mutlak. Artinya, tunggal secara mutlak ini ditolak oleh iman Kristen karena pemahamannya Allah itu tunggal secara mutlak, artinya hanya satu saja, satu-satunya. Ya, itu sebabnya iman Kristen Reform menolak konsep triteisme dan mengakui bahwa orang Kristen mempercayai dan menyembah Allah Tritunggal. Ya, ini harus kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah, Calvin dia mengutip kata-kata dari seorang teolog yaitu Gregory Nazianzus yang berbunyi sebagai berikut. Saya tidak dapat memikirkan yang satu tanpa dengan cepat dilingkupi oleh kemegahan dari yang tiga. Juga saya tidak bisa melihat atau memperhatikan yang tiga tanpa segera dibawa kembali kepada yang satu. Ini sangat luar biasa pernyataan ini ya. Saya tidak dapat memikirkan yang satu tanpa dengan cepat dilingkupi oleh kemegahan dari yang tiga. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus, maka keberadaan Bapa dan Roh Kudus itu sebagai sebuah keberadaan yang sama. Ada bersama ketika kita pikir bicara tentang Roh Kudus atau bicara tentang Tuhan Yesus atau bicara tentang Bapa, maka ketiga itu selalu melingkupi kita dalam segala kemegahan dan keagungannya. Sebaliknya, dikatakan saya juga tidak bisa melihat atau memperhatikan yang tiga tanpa segera dibawa kembali kepada yang satu, yaitu yang tunggal. Jadi ini satu konsep yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita bicara Tritunggal, bicara tentang Bapa, Anak, Roh Kudus, maka kita juga segera dibawa kepada yang tunggal itu.
ketika kita bicara tentang yang tunggal, maka kita juga dilingkupi oleh kehadiran yang tiga. Jadi satu hal yang keberadaan bersama-sama. Waktu kita bicara satu, maka kehadiran yang lain itu ada. Dan ketika kehadiran yang lain ada, maka kita kembali kepada yang satu. Nah, ini sesuatu yang sangat tinggi sekali pemahaman ini, tetapi bisa kita cermati atau pahami secara sederhana. Pernyataan dari Gregory Nazianzus yang dikutip oleh John Calvin. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat bahwa Allah menyatakan dirinya dalam tiga pribadi bukan karena ia memilih atau menghendaki hal itu, tetapi karena memang ia adalah demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah dalam mengungkapkan keberadaan dirinya dalam tiga pribadi bukan karena ia memilih atau menghendaki hal itu, tetapi karena memang ia adalah demikian. Nah, hal ini digunakan, pernyataan dipakai untuk menyanggah. Pernyataan yang mengatakan Allah bisa saja menyatakan dirinya bukan cuma 3, bisa 7, bisa 15. Karena ada yang bertanya, apakah Allah bisa menyatakan dirinya? Kenapa hanya 3? Bisa 7, bisa 10, karena dia berkuasa. Nah, pertanyaan dan pernyataan semacam itu ditolak. Kenapa? Karena Allah hanya memilih atau menginginkan, menghendaki, menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Tidak ada lebih dari itu. Karena memang Allah menyatakan dirinya dalam 3 hal itu, 3 pribadi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mendalami ini secara baik dan benar. Perlahan-lahan ya, konsep ini kita cermati bersama-sama. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Allah hanya menyatakan diri dalam 3 pribadi? Bukankah dia Allah yang maha kuasa? Kenapa tidak bisa 5, 20? Ya, kita tolak. Karena memang Allah hanya memilih 3 pribadi itu. Tidak ada yang lain. Lois Berkhof, ya, Lois Berkhof seorang ahli teologi, dia mengatakan begini, keberadaan yang bersifat 3 pribadi ini adalah suatu keharusan dalam diri atau keberadaan Allah. Dan sama sekali bukanlah hasil dari pilihan Allah. Ia tidak bisa berada dalam apapun yang lain daripada bentuk 3 pribadi. Jadi nggak bisa. Kalau ada yang mengatakan, kok dia maha kuasa, bisa 5, bisa 10. Tapi menurut Lois Berkhof, keberadaan yang bersifat 3 pribadi ini adalah suatu keharusan dalam diri atau keberadaan Allah. Dan sama sekali tidak ada peluang untuk memilih yang lain, ya. Dan Allah tidak memilih yang lain. Dan ia tidak bisa berada dalam apapun yang lain daripada bentuk 3 pribadi. Jadi ini sudah final. Ini sudah final dan tidak bisa lagi Allah keluar dan untuk memecah diri menjadi 4, menjadi 5, menjadi 10. Sudah dikunci hanya dalam 3 pribadi ini. Yang berikut, seluruh hakikat Allah yang tidak terbagi-bagi itu dimiliki oleh ketiga pribadi itu. Jadi hakikat Allah yang tidak terbagi, tapi dimiliki oleh Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi sehakikat, ya, sehakikat satu, ya, sama-sama dimiliki. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang rendah. Hakikat ilahi itu tidak mempunyai keberadaan di luar atau terpisah dari ketiga pribadi itu. Jadi 3 pribadi ini sudah sama hakikatnya dan tidak bisa lagi
ada di luar pribadi yang lain. Ya, jadi hakikat ilahi yang ada pada Bapa, Anak, Roh Kudus sama dan tidak terpisahkan, juga tidak ada lagi kepada pribadi yang lain, hanya kepada 3 pribadi yang sehakikat itu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara tentang essential being atau keberadaan secara hakiki dari pribadi-pribadi dalam diri Allah, maka mereka betul-betul setingkat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi sehakikat, sederajat, selevel, posisinya sama. Allah tidak lebih tinggi dari anak, anak tidak lebih tinggi dari Bapa, atau anak lebih rendah dari Bapa, atau Roh Kudus lebih tinggi dari Bapa, atau Roh Kudus lebih rendah dari anak. Keberadaannya dalam satu hakikat yang sama. Kemudian yang berikut, dalam persoalan relasi atau hubungan ketiga pribadi ini dengan hakikat ilahi yang sama, semua analogi tidak berguna dan kita harus menyadari bahwa Allah Tritunggal adalah suatu misteri yang jauh melampaui pengertian kita. Ya, ini sebuah pernyataan yang mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa dengan kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas dan mau berusaha untuk mengerti tentang Allah yang tidak terbatas itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia. Sehingga Allah Tritunggal itu adalah suatu misteri yang jauh melampaui akal pengertian kita yang terbatas. Jadi kalau kita mau bicara supaya menuntut supaya kita sempurna untuk mengenal Allah Tritunggal secara lengkap, secara utuh, secara sempurna, maka itu adalah upaya yang sia-sia. Karenanya Ulangan 29 ayat 29 itu jelas. Ya, Ulangan 29 ayat 29 merupakan ayat yang sangat bagus sekali Bapak Ibu Saudara ya. Ulangan 29 ayat 29 ya. Musa menulis begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah. Saya ulangi, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ini memberi batasan kepada kita bahwa ada hal yang misteri yang itu hanya diketahui oleh Allah sendiri. Tetapi Allah juga oleh anugerahnya, ia berkenan menyatakan atau mengajari kita tentang hal-hal mengenai dirinya. Dan itu yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak cucu kita. Jelas. Ya. Jadi untuk mengenal Allah Tritunggal secara sempurna itu tidak mungkin karena sebuah misteri, ada hal-hal yang tidak dinyatakan Allah bagi kita, tetapi ada hal-hal yang dinyatakan oleh Allah kepada kita dan itu menjadi bagian kita dan anak cucu generasi selanjutnya. Yang berikut, ketiga pribadi dalam diri Allah itu ditandai dengan urutan-urutan atau order yang tertentu. Kita lihat, Allah Bapa adalah yang pertama, Allah Anak yang kedua, dan Allah Roh Kudus yang ketiga. Namun hal ini harus dipahami bukan dalam konsep hierarki atau struktur. Ya. Urut-urutan ini tidak berhubungan dengan waktu atau hakikat, tetapi hanya dengan urut-urutan asal-usul mereka secara logika. Jadi, untuk menolong kita memahami secara logika tentang Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini digunakan hanya supaya bisa kita
pahami secara logika kita yang terbatas. Louis Berkhof, dia bilang begini, hampir tidak perlu dikatakan bahwa urut-urutan ini tidak berhubungan dengan keberadaan lebih dulu atau kewibawaan hakiki, tetapi hanya dengan urut-urutan asal-usul secara logika. Jelas pernyataan Louis Berkhof ini bahwa hampir tidak perlu dikatakan bahwa urut-urutan ini tidak berhubungan dengan keberadaan. Siapa lebih dulu ada? Bapa duluan ada? Anak duluan ada? Roh Kudus atau duluan ada? Tidak membicarakan seperti itu. Atau apakah Allah lebih wibawanya tinggi dari anak? Atau anak wibawanya lebih rendah dari Roh Kudus? Tidak, dalam hakikatnya. Tetapi hanya mau membantu kita untuk melihat secara logika asal-usul tersebut, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang berikut ada sifat-sifat atau milik pribadi, personal atribut yang membedakan ketiga pribadi dalam diri Allah. Jadi ada atribut-atribut personal atau personal atribut yang membedakan Bapa, Anak, juga Roh Kudus dalam diri Allah yang sama, Allah yang satu. Nah, ini disebut dengan istilah opera ad intra. Ya, opera ad intra karena hal-hal ini merupakan pekerjaan-pekerjaan dalam diri Allah yang tidak berhubungan dengan ciptaannya. Jadi ini opera et intra ini hanya berkaitan dengan diri Allah sendiri. Tidak ada hubungannya dengan ciptaan yang lain, termasuk manusia. Nah, hal-hal ini merupakan pekerjaan pribadi yang tidak dilakukan oleh ketiga pribadi secara bersama-sama. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diberikan atau tidak dapat dimiliki bersama-sama atau incommunicable. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang ditampakkan oleh keberadaan Allah ya di dalam Alkitab, maka kita bisa melihat bahwa opera ad intra ini nyata dalam Allah Tritunggal ya, dalam pekerjaan atau dalam karya mereka masing-masing. Yang pertama berkaitan dengan generation atau pekerjaan melahirkan hanyalah merupakan pekerjaan Allah Bapa. Kemudian yang kedua filiation, descent from a parent ya, yaitu kelahiran hanya bisa ditujukan terhadap Allah anak ya. Dan yang ketiga procession hanya dapat ditujukan terhadap Allah Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini ada pekerjaan-pekerjaan dalam diri Allah atau opera ad intra ya yang ditunjukkan. Bapa pekerjaan melahirkan, Anak itu kelahirannya atau hanya bisa ditujukan terhadap Allah Anak, dan procession hanya dapat ditujukan kepada atau terhadap Roh Kudus. Opera ad intra ya. Nah, opera ad intra ini dibedakan dengan opera ad extra yang merupakan pekerjaan-pekerjaan dengan mana Allah Tritunggal dimanifestasikan keluar. Ya. Sekalipun pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih ditujukan kepada pribadi-pribadi tertentu, misalnya penciptaan Allah Bapa, penebusan Allah Anak, pengudusan Allah Roh Kudus, tetapi pekerjaan-pekerjaan itu bukanlah pekerjaan-pekerjaan dari pribadi-pribadi tertentu saja, melainkan pekerjaan-pekerjaan dari seluruh Allah Tritunggal atau ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Ya.
Doktrin Allah Tritunggal adalah suatu misteri yang melampaui pengertian manusia. Sudah saya jelaskan tadi, manusia tidak dapat mengertinya sepenuhnya atau membuatnya bisa dimengerti sepenuhnya. Jadi, konsep doktrin Allah Tritunggal tidak dapat dimengerti sepenuhnya atau membuat manusia bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah Tritunggal. Itu mustahil. Dalam doktrin Allah Tritunggal diajarkan bahwa Allah itu satu hakikatnya, tetapi mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus itu juga Allah sepenuhnya. Tetapi kita tidak mempercayai 3 Allah, triteisme. Kita tetap mempercayai Allah itu satu. Tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Melampaui akal, ya. Jadi kalau kita baca ini, ya, Bapa Allah sepenuhnya, Anak Allah sepenuhnya, Roh Kudus Allah sepenuhnya. Sehingga secara logika sebenarnya ada 3 Allah. Triteisme, ya. Tetapi kita tidak mempercayai 3 Allah, triteisme. Kita tetap mempercayai Allah itu satu, ya. Ya, memang tidak masuk akal. Betul. Bukan saya tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Ya. Sedikit penjelasan tentang tidak masuk akal dan melampaui akal. Kalau kita berkata bahwa Allah itu satu hakikat dan 3 hakikat pada saat yang sama, maka itu bertentangan dengan akal atau logika. Dan itu betul-betul merupakan suatu kekacauan. Ya, kita akui kacau, ya. Demikian juga kalau kita berkata bahwa Allah itu satu pribadi dan 3 pribadi pada saat yang sama. Tetapi kalau kita berkata bahwa Allah itu satu hakikat, tetapi 3 pribadi, itu tidak bertentangan dengan akal, logika, tetapi melampaui akal atau logika, ya. Jadi ini perlu kita pahami. Nah, ada pernyataan dari William G. Tesset, ya. Petunjuk pada konstruksi atau penyusunan doktrin Tritunggal terletak pada pembedaan dan pendefinisian yang akurat atau tepat dari hakikat dan pribadi. Doktrin ini konsisten secara logika, karena doktrin ini menegaskan bahwa Allah itu satu dalam arti yang berbeda dengan pada waktu dikatakan Ia itu 3, dan 3 dalam arti yang berbeda dengan pada waktu dikatakan Ia itu 1. Seandainya doktrin ini menegaskan kesatuan dalam hal yang sama dengan pada waktu doktrin ini menyatakan ketigaan, maka doktrin ini bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, ya, sangat luar biasa pemahaman ini. Nah, mengapa saya katakan melampaui akal atau logika? Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana satu hakikat dengan 3 pribadi itu. Nggak mampu kita. Ini juga merupakan sesuatu yang perlu dicamkan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Jangan mempelajarinya doktrin Allah Tritunggal dengan membayangkan. Karena bagaimanapun dan apapun yang saudara bayangkan, Allahnya pasti tidak seperti itu. Ya, jadi memang otak kita ini sangat-sangat terbatas, ya, untuk memikirkan yang tidak terbatas. Dan pernyataan bahwa Allah melampaui akal ini yang justru masuk akal. Otak kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tak terbatas. Seseorang pernah berkata bahwa kalau ada orang yang bisa mengajarkan doktrin Allah Tritunggal sehingga bisa dimengerti sepenuhnya, maka itu pasti adalah ajaran sesat. Kalau Allah yang tidak terbatas bisa dimengerti seluruhnya oleh otak manusia yang begitu terbatas, itu justru tidak masuk akal. Argumentasi ini sering saya gunakan kalau saya menghadapi orang-orang yang mempercayai Allah yang tunggal mutlak. Ya. Ayub 11 ayat 7 sampai sedikit lagi, ya. Ayub 11 ayat 7 sampai 9 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah?
menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang kau dapat ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Dahsyat sekali ya pengakuan Ayub ini. Nah, pertanyaan dalam Ayub 11 ayat 7 itu jelas harus dijawab tidak. Tidak bisa kita pahami tentang hakikat Allah. Tidak bisa kita pahami atau menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tidak bisa. Matthew Henry tentang Ayub 11 ayat 7 sampai 8 dia bilang begini. Kita bisa dengan mencari menemukan Allah. Kisah 17 ayat 27. Tetapi kita tidak bisa menemukan Dia dalam hal apapun yang Ia berkenan untuk menyembunyikan. Kita bisa memahami atau mengerti Dia, tetapi kita tidak dapat memahami atau mengerti Dia dengan sepenuhnya. Kita bisa mengetahui bahwa Ia ada, tetapi kita tidak bisa tahu apa Dia itu. Kita bisa dengan pencarian yang rendah hati, rajin dan percaya, mengetahui sesuatu tentang Allah, tetapi kita tidak dapat mengetahui Dia dengan sempurna. Kita bisa tahu atau mengenal, tetapi tidak bisa tahu mengenal Dia dengan sepenuhnya. Apa Allah itu, ataupun memahami pekerjaannya dari awal sampai akhir. Kita bisa baca dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Allah itu tidak bisa diselidiki atau tidak bisa diselami. Pengkhotbah pasal 3:11 bagian B, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau pekerjaan Allah saja manusia tidak bisa menyelami, apalagi Allahnya sendiri. Ya jelas. Karyanya saja sulit kita pahami, tidak bisa diselami, apalagi pribadinya, dirinya sendiri. Sulit untuk kita mengerti, menyelami, memahami Dia. Ayub 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Jelas ini ya, Ayub 36 ayat 26. Allah itu besar, El Shaddai, maha besar, tidak tercapai, tidak terjangkau, tidak terpahami ya oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya juga tidak dapat diselidiki karena Dia Alfa dan Omega, kekal. Versi NIV, how great is God beyond our understanding. The number of His years is past finding out. Alangkah besarnya Allah melampaui pengertian kita. Jumlah tahun-tahunnya tidak bisa diketahui atau diselidiki. Kalau jumlah tahun-tahun Allah itu saja tidak dapat kita selidiki, apalagi Allahnya sendiri. Ayub 37 ayat 5b, Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, Ia tidak menindasnya. Wow. Kalau kita baca Alkitab dan merenungkan dengan baik-baik, maka kekaguman kita semakin luar biasa bagi Allah kita. Ayub 5b, ayat 5b, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah saja begitu besar, sehingga tidak bisa kita mengerti, apalagi Allahnya sendiri. Dan bahwa Allahnya sendiri tidak bisa kita mengerti, ditekankan lagi oleh ayat 22 sampai 23-nya. Bagaimana dengan Yohanes 4 ayat 22? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tidak ada problem dengan ayat ini. Kita yang mengenal Allah melalui pengertian yang benar dari kitab suci bisa mengatakan hal yang sama. Kita bisa berkata bahwa kita mengenal Allah, tetapi kita tidak bisa berkata bahwa kita mengerti Dia dengan sempurna. Ya, jelas ini ya.
Matthew Henry, kami tahu atau kenal apa yang kami sembah. Kami berjalan di atas tanah atau dasar yang pasti dalam ibadah atau penyembahan kami. Karena bangsa kami diberi pelajaran dasar dan dididik dalam pengetahuan atau pengenalan terhadap Allah, sebagaimana Ia telah menyatakan dirinya sendiri dalam kitab suci. Perhatikan, mereka yang dengan kitab suci telah mendapatkan suatu pengetahuan tentang Allah, suatu pengetahuan tertentu, sekalipun bukan pengetahuan yang sempurna, bisa menyembah Dia dengan menyenangkan bagi diri mereka sendiri dan bisa diterima bagi Dia, karena mereka tahu atau kenal apa yang mereka sembah. Puji Tuhan. Ya, dalam ibadah-ibadah kita bukan menyembah berhala, tapi kita menyembah Allah yang kita kenal, yang menyatakan dirinya kepada kita dalam kitab suci. Itulah yang kita puja, itulah yang kita sembah, itulah yang kita imani, kita agungkan, itulah yang kita nantikan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, maka sepanjang itu dinyatakan bagi kita, maka itu kita hidup di dalamnya. Ini sesuai dengan kata-kata Paulus yang ada dalam 1 Korintus 13 ayat 8-12. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi Bapak Ibu, jemaat semuanya, kita sedang berproses. Pengetahuan kita memang tidak lengkap. Sekarang kita seperti memandang dalam sebuah cermin yang tidak jelas. Tetapi akan datang waktunya bahwa kita akan bertemu muka dengan muka, bertatap muka dengan muka, mengenal dengan lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Ya, itu nanti. Demikian kata Paulus. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita bisa mengenal Allah harus diartikan sebagai pengenalan yang terbatas. Sejauh yang Allah kehendaki atau nyatakan tentang dirinya sendiri dalam Alkitab. Ini cukup untuk keselamatan kita. Tetapi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengenal Allah harus diartikan sebagai pengenalan yang sempurna. Ini baru bisa ada pada akhir zaman atau pada saat kita mati dan masuk ke sorga. Semua ini juga sesuai dengan kata-kata Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau sekarang kita melihat Kristus dengan mata iman, tapi nanti kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sesungguhnya. Ya. Kata-kata apabila Kristus menyatakan dirinya jelas menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Pada saat itu kita akan menjadi seperti Dia. Kata sama seharusnya tidak ada dalam terjemahan tadi ya. Versi King James, we shall be like him. Kita akan seperti Dia. Tentu kita tidak akan menjadi setara dengan Dia atau menjadi Allah. Calvin mengatakan bahwa kita tidak akan menjadi setara dengan Dia karena harus ada perbedaan antara kepala dan anggota-anggota tubuh. Sang Rasul mengatakan bahwa kita akan seperti Dia karena Ia akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Amin. Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, tubuh kita ini lemah, tubuh kita ini mudah sakit.
mudah keropos, ya. Tapi nanti kita akan diubah untuk menjadi serupa dengan tubuhnya yang kuat, yang tidak mudah lemah lagi. Kita akan lihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Calvin menafsirkan kata sebab yang mendahului anak kalimat ini bukan sebagai cause atau penyebab, tetapi sebagai efek, akibat. Jadi pada saat kita menjadi seperti dia, maka kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, kata Yunani yang digunakan adalah hoti, yang bisa berarti because, sebab, tetapi bisa juga berarti that, sehingga atau supaya. Ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang kata-kata kita akan melihat dia dalam keadaan yang sempurna, yang sebenarnya. Memang orang-orang yang tidak percaya juga akan melihat dia, tetapi mereka akan melihat dia sebagai hakim yang mengerikan. Sedangkan kita akan melihat dia sebagai sahabat, ya. Karena dia bilang sama kita, kamu bukan lagi hamba, tapi dia menyebut kita sebagai sahabatnya. Sekarang pun kita melihat dia, tetapi kita melihat dia hanya secara samar-samar. Ya, ada foto-foto tentang dia, tapi itu bukan dia. Ya, nanti kita akan melihat dia apa adanya. Ini sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 12 yang sudah kita baca dan pelajari di atas. Tetapi untuk jelasnya, kita akan lihat ini dia. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Dikit lagi Bapak Ibu ya. Kesulitan yang terbesar terletak pada hubungan antara pribadi-pribadi dalam diri Allah dengan hakikat ilahi, dan hubungan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Kesulitan-kesulitan ini tidak pernah bisa dipecahkan oleh manusia. Itu sebabnya banyak orang yang komplain. Ya kita aja yang percaya Yesus, percaya Allah Tritunggal, tidak bisa memahaminya secara lengkap. Apalagi mereka yang tidak percaya Yesus, tidak punya Roh Kudus. Wah, sulit. Kita berusaha untuk menyatakan doktrin Allah Tritunggal ini sedemikian rupa, bukan supaya semua ini bisa dimengerti dengan jelas, tetapi hanya supaya kita terhindar atau terlindung dari ajaran-ajaran sesat tentang Allah Tritunggal. Ya, selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembahasan tentang Allah Tritunggal ini bukan untuk kita paham secara penuh, tetapi kita belajar supaya kita terhindar atau terlindung dari ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat tentang Allah Tritunggal. Ada triteisme, ada oneness, macam-macam. Ya, itu sebabnya kita harus paham tentang ini. Nanti di episode-episode atau bagian-bagian berikutnya akan semakin lebih jelas. Saya kembalikan kepada Pak Marpaung. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak John, Pak Gembala yang sudah memaparkan bagi kita sumber tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin sebagian besar di kita mengerti, memahami hakikat dengan tiga pribadi yang ada di dalamnya. Tetapi mari kita kembali saling mendukung, saling mengasah dan mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Pak Gembala pada malam hari ini, memberikan kita sumber-sumber baru bahwa pemahaman kita mungkin harus tiap hari, tiap saat dibenahi. Berjuga kepada episode-episode selanjutnya nanti supaya kita tidak ketinggalan dan terus ada di dalam pemaparan pemahaman yang semakin meningkat. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, kita punya waktu 1 jam lagi persis sudah terpakai. Oleh karena itu, silakan yang memulai untuk bertanya tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 Tuhan, memang 3 Tuhanku, 3 Bapakku, 3 Roh Kudusku. Atau seperti apa? Baik. Siapa yang duluan? Silakan, Bapak Ibu.
Kalau saya melihatnya begini, Pak Marbong. Baik, Bapak duluan ya. Silakan Pak Pit. Yuk. Ya, Allah Tritunggal itu begini. Karena berdasarkan firman Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ini yang mengatakan firman itu Yesus ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Terus, Yohanes 1 ayat 4b, ayat 14 mengatakan, Ya. firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Begini pengertiannya. Firman itu karena begini, firman Allah, karena Allah ini, terus saya ini dulu ya, kata bebas dulu ya. Karena Allah ini adalah tunggal. Allah ini tunggal. Terus firman itu keluar dari Allah, nujul dari manusia. Ya. Dia nujul jadi manusia. Itu karena pertama-tama firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus itu. Roh Kudus itu keluar dari Allah juga karena rohnya Allah. Allah itu Allah, firman, Roh Kudus. Allah Bapa, firman Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Karena Allah